Bab 42. Terpaksa jadi istri pengganti. Hari ini Andra sudah mulai masuk kerja kembali setelah selama 4 hari dia mengambil libur untuk menemani Luna yang sedang sakit di rumah. Meskipun Luna sudah beberapa kali mengatakan jika dia sudah baik-baik saja, namun Andra tetap bersikukuh untuk menjaga sang istri sampai benar-benar pulih. Saat ini Andra sedang berada di sebuah restoran bersama dengan Tuan Darwis. Beberapa waktu lalu Tuan Darwis meminta asistennya untuk menghubungi Hansen dan meminta Hansen untuk memberitahu tuan mudanya jika Tuan Darwis ingin mengajaknya makan siang secara pribadi. "Ravandra, terima kasih karena kamu sudah mau datang untuk menemaniku makan siang di sini," ujar Tuan Darwis. Andra mengangguk pelan. "Sama-sama, Tuan Darwis. Jangan sungkan-sungkan, kamu bisa memanggilku dengan sebutan Om. Supaya kita bisa terlihat lebih akrab," ujar Tuan Darwis. "Baik, Om." Beberapa makanan sudah memenuhi meja, namun Tuan Darwis belum mempersilahkan Andra untuk makan karena dia sedang menunggu seseorang. Dia sedang menunggu putrinya. "Tunggulah sebentar, aku sedang menunggu putriku. Dia sedang dalam perjalanan menuju kemari." "Tidak masalah." Tuan Darwis membuka obrolan tentang bisnis sembari menunggu kedatangan putrinya. Sebenarnya dia sangat ingin sekali memperkenalkan Andra dengan putrinya. Itulah sebabnya dia mengundang Andra untuk makan siang dengannya. "Papi." Terdengar suara seorang wanita datang mendekat. Wanita itu menggunakan dress pendek hingga memperlihatkan kakinya yang jenjang. Rambutnya dibiarkan terurai dan dibuat sedikit bergelombang, serta beberapa aksesoris yang menempel di tubuhnya, membuat wanita itu nampak anggun dan mempesona. "Hei, sayang. Kamu sudah datang." Tuan Darwis segera bangun dan mencium kedua pipi putrinya. Wanita itu menatap ke arah Andra yang sedang duduk. "Kenalkan, sayang. Dia Ravandra Harrison, putra dari Tuan Antonio Harrison." Tuan Darwis memperkenalkan Andra pada putrinya. Andra segera bangun dari duduknya dan menyalami wanita itu. "Perkenalkan, namaku Ravandra. Kamu bisa memanggilku Andra," ucap Andra memperkenalkan diri. "Namaku Clara," balas Clara ikut memperkenalkan diri. "Jadi dia ini putranya, Om Antonio, Pi?" tanya Clara pada Tuan Darwis. Tuan Darwis menganggukkan kepalanya. "Benar, sayang. Dia sangat tampan bukan?" Tuan Darwis nampak tertawa, sementara Clara hanya tersenyum malu. Ketiga orang itu kembali mengambil posisi duduk. Mereka mulai memakan makan siang mereka. Nampak Clara yang duduk di depan Andra beberapa kali mencuri pandang pada pria itu. Clara pernah beberapa kali bertemu dengan Tuan Antonio yang merupakan rekan bisnis papinya. Namun dia baru tahu jika Tuan Antonio memiliki putra setampan Andra. "Ravandra, sebenarnya aku mengundang kamu kemari karena aku ingin meminta tolong padamu," ucap Tuan Darwis saat mereka sudah selesai makan. "Katakan, Om. Apa yang bisa saya bantu?" ucap Andra. "Aku ingin kamu membantuku untuk mengajari putriku ini belajar tentang bisnis. Usianya sudah 26 tahun tapi dia masih saja suka dugem dengan teman-temannya dan tidak mau belajar memimpin perusahaan," ujar Tuan Darwis membicarakan kenakalan putrinya. "Papi, Clara kan masih muda." Clara tidak mau kepala Clara sampai botak gara-gara mikirin tentang bisnis.
Clara mengatakannya dengan bercanda. Tapi dia memang tidak begitu tertarik dengan dunia bisnis. Padahal dia adalah penerus tunggal keluarganya. Karena Tuan Darwis hanya memiliki seorang putri, yaitu Clara. Bagaimana Ravandra, maukah kamu membantuku? Jika kamu yang mengajarinya, siapa tahu Clara akan cepat untuk belajar. Tanya Tuan Darwis menatap ke arah Andra. Akan saya pikirkan. Sekarang saya harus kembali ke kantor karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Andra tidak ingin gegabah mengambil keputusan untuk menerima permintaan Tuan Darwis. Untuk mengajari Clara tentunya mereka akan sering menghabiskan waktu bersama. Andra tidak ingin nantinya menjadi masalah untuk dirinya dan membuat Luna salah paham. Itulah sebabnya dia ingin meminta izin dulu pada Luna walaupun istrinya itu tidak ada hubungannya dengan hal ini. Dia hanya ingin menjaga perasaan Luna. Baiklah, aku akan menunggu jawabanmu. Semakin cepat kamu mau mengajari Clara, akan semakin baik. Ini untuk masa depan Clara. Sebagai ayah, aku hanya ingin yang terbaik untuk putriku. Tuan Darwis sangat menyayangi Clara. Apalagi dia adalah orang tua tunggal bagi Clara. Tuan Darwis sudah bercerai dengan istrinya sejak Clara masih berumur 6 tahun. Saya mengerti, kalau begitu saya permisi dulu. Andra menundukkan sedikit kepalanya, kemudian dia segera bangun dan meninggalkan tempat itu. Clara terus memandang ke arah kepergian Andra. Hingga sosok pria itu menghilang dan tidak terlihat lagi. Bagaimana? Kamu menyukainya? Tanya Tuan Darwis pada Clara saat putrinya itu menatap ke arahnya. Suka, sangat suka, Pi. Jawab Clara dengan sebuah senyuman di wajahnya. Luna baru saja selesai makan siang. Dia berjalan menuju ruang tengah dan duduk di atas sofa. Luna mengambil remote televisi di atas dan mulai menyalakan televisi. Dia menonton sinetron ikan terbang yang berjudul Bibit Pelakor Mata Duitan. Pengin aku jambak aja rambut wanita itu. Luna nampak geram. Dia begitu fokus menonton dan ikut terbawa emosi dengan tontonan yang sedang dia tonton itu. Luna semakin bertambah kesal saat pemeran utama pria dalam sinetron itu tergoda dengan wanita lain. Membuat Luna ingin melemparkan remote di tangannya pada wajah pria itu. Dere-dere-de-te-te-te. Dere-dere-de-te-te-te. Ponsel Luna bergetar. Luna mengalihkan pandangannya dari layar televisi dan segera mengambil ponselnya yang dia letakkan sejak pagi di ruangan itu. Ternyata sudah ada 2 panggilan tak terjawab dari Andra. Dan sekarang suaminya itu mengirimkan pesan. Mungkin tadi Luna sedang memasak dan mengobrol dengan 3 pembantunya saat Andra menelponnya hingga dia tidak mendengar ada suara telepon. Luna segera mengecek pesan dari Andra. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Jangan sampai telat makan siang, dan jangan pergi kemanapun tanpa seizinku. Aku mencintaimu. Luna tersenyum senang membaca isi pesan itu. Bahkan dia sampai mengulang lagi untuk membacanya. Sekarang suaminya itu menjadi pria yang sangat romantis dan perhatikan. Mungkin karena Luna tidak pernah absen memberi jatah setiap malam pada Andra. Luna baru saja ingin menelpon Andra ketika ada sebuah panggilan masuk terpampang di layar ponselnya. Mama, ngapain Mama nelpon aku? Gumam Luna heran saat melihat ternyata Soraya yang menelpon dirinya. Ini adalah untuk pertama kalinya wanita itu menelpon dirinya. Luna menggeser tombol hijau dan menempelkan benda pipi itu di telinganya. Halo, Ma. Luna. Mama ingin ketemu sama kamu, sayang.
Terdengar suara Soraya sedang menangis, membuat Luna nampak khawatir. Mama kok nangis? Mama kenapa? Meskipun Soraya hanya ibu sambung, namun Luna tetap menganggap wanita itu seperti ibu kandungnya sendiri. Namun, Luna tetap tidak membenarkan jika Soraya berselingkuh dan mengkhianati papanya. Luna, ada yang ingin Mama ceritakan sama kamu. Ini tentang kecelakaan yang menimpa mama kamu, Dania. Kamu bisa kan temui Mama sekarang? Nanti Mama kirimkan alamatnya sama kamu. Tetapi, Ma. Luna tidak melanjutkan kata-katanya karena panggil sudah diputus oleh Soraya. Luna menurunkan ponselnya dari telinganya, dia nampak termenung mengingat ucapan Soraya tadi. Luna merasa sangat penasaran dengan apa yang ingin diceritakan oleh mama tirinya itu. Haruskah dia pergi untuk menemui Soraya? Bab 43. Saat ini Andra sedang berada di ruang meeting bersama dengan papanya dan beberapa staf yang lain. Panggilan masuk terdengar dari suara ponsel Andra. Dia mencoba mengabaikannya namun ponselnya terus berdering sampai beberapa kali. Maaf, aku angkat telepon sebentar. Ucap Andra yang merasa tidak enak karena suara ponselnya mengganggu jalannya meeting. Rupanya ada panggilan masuk dari Luna. Andra segera berdiri dan berjalan ke arah pojok ruangan itu untuk mengangkat telepon dari istrinya itu. Kenapa baru menelpon? Sekarang aku sedang meeting, nanti aku akan menelponmu lagi. Tunggu. Terdengar suara Luna saat Andra hampir saja memutus sambungan teleponnya. Ada apa? Kak, boleh aku minta izin? Aku ingin pergi menemui mamaku sebentar. Tanya Luna. Andra mengernyitkan keningnya. Tidak biasanya Luna ingin pergi untuk menemui mama tirinya. Untuk apa? Apa ada sesuatu? Tanya Andra. Tidak, aku hanya ingin pergi menemuinya saja sebentar. Andra nampak terdiam sejenak. Baiklah, minta Pak Tony untuk mengantarkan kamu. Terima kasih, Kak. Sambungan telepon terputus. Andra segera berjalan menghampiri Hansen yang juga ada di ruangan itu. Pergi dan ikuti istriku kemanapun dia pergi. Pastikan dia baik-baik saja. Ucap Andra setengah berbisik. Hansen menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan. Hansen segera pergi meninggalkan ruangan meeting. Sementara Andra kembali ke tempat duduknya. Entah mengapa hatinya merasa tidak tenang dan merasa ada yang tidak beres. Luna pergi dengan diantar oleh Pak Tony. Dia merasa lega karena sudah memberitahu suaminya lebih dulu sebelum dia pergi. Luna tidak ingin mengecewakan Andra, itulah sebabnya dia ingin menjadi istri yang patuh pada suami. 1 jam kemudian mobil yang mereka naiki berhenti di depan sebuah rumah kosong. Tempat itu sangat jauh dari keramaian kota. Non yakin ini tempatnya? Tanya Pak Tony memastikan lagi. Dia hanya mengikuti sesuai alamat yang ditunjukkan oleh Luna tadi di layar ponselnya. Belum sempat Luna menjawab, nampak Soraya keluar dari rumah kosong itu. Itu Mama. Berarti benar ini alamatnya Pak. Luna menunjuk ke arah mamanya, diikuti arah pandang Pak Tony yang ikut menatap ke arah Soraya yang sudah berdiri tidak jauh dari mobil mereka. Non yakin mau turun? Ngapain sih Non ketemuan di tempat seperti ini? Non gak ngerasa ada yang aneh. Pak Tony mulai merasa khawatir. Apalagi orang yang ditemui oleh Luna adalah mama tirinya. Wanita itu tidak pernah menunjukkan kepeduliannya pada anak tirinya, termasuk pada Elina dulu. Luna tersenyum lebar, Pak Tony tenang saja. Aku sudah menyiapkan kejutan jika mamaku itu berani macam-macam denganku.
Kejutan apa, Non? Luna tidak menjawab, dia segera turun dari dalam mobil dengan disusul oleh Pak Tony yang juga ikut turun dan berjalan mengikuti di belakang Luna. Soraya nampak tersenyum puas melihat kehadiran Luna. Rupanya anak tirinya itu sangat mudah untuk ditipu dan dibodoh-bodohi. Mama mau cerita apa? Luna gak bisa lama-lama, soalnya takut suami Luna nyariin. Sebenarnya Luna malas sekali bertemu dengan Soraya, apalagi setelah kejadian tempo hari. Namun dia merasa penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Soraya padanya. Kenapa buru-buru, sayang? Ayo kita masuk dulu saja ke dalam sebentar. Ujar Soraya berbasa-basi. Luna menggelengkan kepalanya. Gak, Ma, di sini aja. Siapa yang tahu Mama menyiapkan kejutan buat Luna di dalam sana. Luna, kamu kok ngomong gitu sih, sayang? Luna sebenarnya Mama. Buh. Soraya tidak melanjutkan kata-katanya saat Roni sudah berhasil memukul Pak Tony dari arah belakang dengan sebuah kayu balok. Hingga tubuh pria itu jatuh tersungkur ke atas aspal. Pak Tony. Luna nampak sangat terkejut, dia ingin menolong Pak Tony, tapi Soraya menahan lengannya dengan sangat kuat. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana sekarang, Luna. Aku akan menjadikan kamu sandera dan meminta tebusan pada keluarga Harrison. Soraya tertawa puas. Setelah dia mendapatkan uang, dia akan menyingkirkan Luna dan menikahkan Felicia dengan Andra. Luna menggigit tangan Soraya hingga wanita itu berteriak kesakitan dan segera melepaskan pegangannya pada tangan Luna. Kesempatan itu tidak Luna sia-siakan untuk segera lari meninggalkan tempat itu. Sayangnya tempat itu jauh dari keramaian kota dan hanya nampak pepohonan di sekitar sana. Hingga Luna tidak bisa berteriak untuk meminta tolong karena tidak akan ada yang bisa mendengar teriakannya. Cepat kejar dia! Teriak Soraya pada Roni sambil memegangi tangannya yang sakit akibat dari gigitan Luna tadi. Bahkan bekas gigitan itu mengeluarkan sedikit darah. Dua orang itu langsung berlari untuk mengejar Luna. Soraya berlari di belakang Roni yang larinya jauh lebih cepat darinya. Tidak akan ada yang bisa menolong Luna di sana. Luna merasa sangat panik saat melihat Soraya dan Roni yang hampir bisa mengejarnya. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tas selempangnya. Itu adalah petasan sepanjang 5 meter yang tadi dia beli saat di jalan. Luna menaruh petasan itu memanjang di atas tanah. Dia menyalakan petasan itu dengan korek api gas hingga bunyi-bunyi suara petasan itu mulai terdengar. Duar, duar, duar. Soraya nampak berteriak ketakutan. Mereka segera berhenti berlari karena asap mulai mengepul di depan mereka. Luna ingin sekali kembali untuk menolong Pak Tony. Namun dia harus pergi meninggalkan tempat itu dulu untuk meminta pertolongan. Luna kembali berlari sebelum petasan itu habis. Tiba-tiba seseorang menarik tangannya dan membawanya bersembunyi di balik pohon besar. Asisten Hansen. Hus, Hansen menaruh jari telunjuknya di bibir, meminta Luna untuk diam. Nona, ayo sekarang kita pergi dari sini sebelum mereka datang dan menangkap kita. Luna mengintip dari balik pohon ke arah Soraya dan Roni. Lalu dia mengedarkan pandangannya ke sekitar tempat itu. Luna menarik tangan Hansen dan membawanya ke arah sebuah pohon yang nampak rindang. Asisten Hansen, cepat menungging. Perintah Luna. Hansen nampak kaget dan begitu gugup. Nona mau apa? Saya masih perjaka, Non. Luna menabok lengan Hansen. Apa yang kamu pikirkan? Cepat bungkukkan badan kamu sebelum mereka datang.
Dengan ragu-ragu Hansen menuruti perintah Luna dan membungkukkan badannya. Mungkin setelah ini dia akan kehilangan pekerjaannya. Dan yang paling penting dia akan kehilangan keperjakaannya. Dengan bersusah payah Luna segera naik ke atas punggung Hansen dan berpegangan pada ranting pohon untuk memanjat pohon besar itu. Asisten Hansen, ayo cepat naik. Luna mengulurkan tangannya untuk membantu Hansen. Nampak pria itu kembali berdiri dengan tegak dan bernafas lega karena dia tidak jadi kehilangan keperjakaannya. Tak ingin menunggu lama, Hansen menyambut uluran tangan Luna dan ikut naik hingga saat Soraya dan Roni datang mereka sudah berada di atas pohon. Sial! Kemana perginya dia? Cepat sekali larinya. Soraya nampak kesal sekali. Jika Luna sampai lolos maka keberadaan dirinya akan terancam. Anak itu tidak mungkin bisa pergi jauh. Dia pasti masih berada di sekitar tempat ini. Ujar Roni karena mereka sekarang sedang berada di pinggiran hutan. Soraya berjalan mendekati Roni dengan raut wajah kesalnya. Ini semua gara-gara kamu. Menangkap satu orang saja tidak bisa. Dasar tidak becus. Kok kamu malah nyalahin aku? Dasar nenek peyot. Roni tidak kalah kesalnya dari Soraya. Dia tidak terima dibilang tidak becus. Kurang ajar kamu ngatain aku nenek peyot. Harusnya dari awal kita langsung bunuh saja Luna seperti kita menabrak Dania dulu. Soraya menyesal karena telah mengikuti saran Roni untuk menculik Luna lebih dulu. Harusnya tadi dia langsung membunuh Luna dan membuang mayatnya ke dalam hutan. Tubuh Luna seakan membeku saat mendengar apa yang diucapkan oleh Soraya barusan. Dia tidak menyangka jika Soraya adalah orang yang sudah menabrak mamanya hingga meninggal. Jadi mama Soraya yang sudah menabrak mama sampai mama meninggal. Batin Luna dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak menyangka jika mama tirinya itu tega melakukan hal sekeji itu. Hansen nampak khawatir melihat Luna. Raut wajah wanita itu sudah berubah dari panik menjadi sedih. Beruntung Hansen berhasil merekam pembicaraan dua orang di bawah sana dengan ponselnya. Hingga nanti dia bisa memberikan bukti rekaman itu pada polisi untuk menjebloskan Soraya dan Roni ke dalam penjara.